Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zahra dengan NIM belakang 16. Saya Mega Yuliana dengan NIM belakang 18. Saya Selina Widya dengan NIM 02. Saya Berkata Fiatama dengan NIM 96. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan mengenai teknologi blockchain. Yang pertama, terdapat pengertian blockchain. Blockchain dapat didefinisikan sebagai daftar blok yang akan terus bertambah, di mana tiap blok tersebut dihubungkan dengan hash dari blok sebelumnya. Sebuah blok terdiri dari kumpulan transaksi dengan penanda waktu dan hash dari blok sebelumnya. Secara sederhana, pengertian blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan secara bersama dalam sebuah rantai. Data tersebut bersifat konsisten, karena secara kronologis kita tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tersebut tanpa konsensus dari jaringan. Akibatnya, kita dapat menggunakan teknologi blockchain untuk membuat buku besar yang tidak dapat diubah atau tetap untuk melacak pesanan, pembayaran, akun, dan transaksi lainnya. Sistem ini memiliki mekanisme bawaan untuk mencegah entry transaksi yang tidak sah dan menciptakan konsistensi dalam tampilan bersama dari transaksi ini. Yang kedua adalah sejarah blockchain. Sejarah teknologi blockchain dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penting. Yaitu yang pertama, awal perkembangan kisaran tahun 1990. Teknologi blockchain pertama kali diperkenalkan oleh Stuart Haber dan Westcott Stornetta yang melakukan pengerjaan pertama terkait rantai blok yang memiliki keamanan sistem. Kemudian yang kedua, ada peningkatan sistem tahun 1992. Haber dan Stornetta melakukan peningkatan sistem dengan melakukan penggabungan konsep rantai blok yang memiliki keamanan sistem. Kemudian ada perkembangan Bitcoin tahun 2008. Bitcoin yang dikenal oleh salah satu kelompok bernama Satoshi Nakamoto mulai muncul secara global. Bitcoin ini merupakan contoh pertama dari mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Kemudian ada peningkatan teknologi blockchain kisaran tahun 2010-an. Berbagai jenis teknologi blockchain mulai diperkembangkan, termasuk blockchain publik, private, dan konsorsium. Teknologi blockchain yang diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti finansi, pemerintah, dan kontrak cerdas atau smart contract. Kemudian ada penggunaan teknologi blockchain dalam berbagai sektor. Teknologi blockchain telah berkembang pesat dan telah diadopsi oleh berbagai bidang termasuk finansi, pemerintahan, dokumen, kepemilikan, kesehatan, peradilan, lelang, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat teknologi blockchain di sektor publik. Antara lain, yang pertama, transparansi. Blockchain menyediakan transparansi yang tinggi karena catatan transaksi tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan untuk memverifikasi keaslian transaksi. Yang kedua, keamanan. Dengan menggunakan teknologi kriptografi, blockchain dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap data dan transaksi, sehingga mengurangi risiko kebocoran atau pencurian data. Yang ketiga, efisiensi. Implementasi blockchain dapat meningkatkan efisiensi proses, mengurangi biaya risiko dan risiko dari kebocoran data atau pencurian data. Yang keempat, pencatatan transaksi. Blockchain dapat digunakan untuk mendokumentasikan setiap transfer aset dari awalnya, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melakukan tracking aset dan manajemen persediaan aset. Yang kelima, manajemen identitas. Blockchain dapat digunakan untuk membangun data identitas digital bagi warga negara atau bisnis, sehingga memungkinkan manajemen identitas dapat lebih baik. Dengan manfaat-manfaat tersebut, blockchain memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan layanan publik dan proses pemerintahan, serta memberikan keuntungan dalam hal keamanan, efisiensi, dan transparansi. Oke, selanjutnya yaitu adalah karakteristik utama dari blockchain. Yang pertama, kekuasaan terdistribusi dan independensi fungsional. Lalu yang kedua, keamanan dan privacy menggunakan sistem kriptografi asimetris dengan menggunakan kunci utama dan kunci pribadi untuk mengirim dan menerima informasi dari jaringan. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu konfigurasi arsitektur blockchain memungkinkannya memiliki struktur fisik yang kaku dan tidak membuatnya rentan terhadap serangan yang tidak beralasan, dan oleh karena itu menyajikannya sebagai sistem anti kerusakan. Lalu yang terakhir, yang keempat, karakteristik dari blockchain ini memungkinkan blok untuk dirangkai bersama secara kriptografis dan menggunakan properti matematis yang tidak dapat disangkal untuk menciptakan sejarah yang tahan terhadap kerusakan.
Selanjutnya, blockchain dapat diringkas sebagai database terdistribusi dengan menunjukkan sifat-sifat baru dan signifikan, seperti yang pertama, otonom. Tidak ada satu orang pun atau kelompok atau organisasi manapun yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada permanen. Tidak ada seorang pun dapat menghapus atau merusak data tersebut. Yang ketiga, aman dan dapat diaudit secara kriptografis. Hal ini menandakan pergeseran pemikiran mengenai keamanan yang berbasis sistem tertutup menjadi berbasis keamanan melalui transparansi. Yang keempat, ada terbuka. Siapapun dapat mengembangkan layanan dan produk di blockchain, mengendalikan data dan mengaudit kodenya. Yang kelima, ada utuh dan lengkap. Blockchain tidak dapat dipecah-pecah atau dibagi-bagi pada pernyataan terbuka untuk penipuan. Yang keenam, dapat dipercaya. Sifat-sifat di atas dan fakta mengatakan bahwa blockchain adalah open source, yaitu tidak bergantung pada lembaga manusia manapun, melainkan pada seluruh konsensus jaringan. Selanjutnya ada contoh blockchain. Beberapa contoh blockchain publik yang umum digunakan adalah yang pertama adalah Bitcoin. Bitcoin adalah contoh pertama dari mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Kemudian yang kedua ada Ethereum, adalah platform blockchain yang memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi melalui smart contract. Kemudian yang ketiga Tezos ini merupakan blockchain yang ramah lingkungan dan memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dan berpartisipasi dalam mekanisme konsensus. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih cara kerja dari blockchain ini? Jadi cara kerjanya itu terdapat blok pertama yang disebut genesis block dalam blockchain, di mana tiap blok baru menjadi bagian ekstra untuk ujung rantai. Blok seterusnya memiliki data susunan nih setiap blok sebelumnya agar menjaga keutuhan sistem rantai blockchain ini. Selanjutnya terdapat algoritma yang melakukan verifikasi setiap blok terlebih dahulu sebelum hendak ditambahkan ke rantai tersebut. Nah, metode verifikasi tiap blockchain tidak semestinya sama karena tergantung pada mekanisme konsensus terkait. Nah, mekanisme yang dimaksud tersebut akan mengecek setiap data apakah sudah aman dan akurat atau belum, seperti itu. Selanjutnya terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh teknologi blockchain di sektor publik. 1. Skala kecil. Blockchain publik memiliki skala yang sangat besar, yang dapat membuatnya tidak selalu efisien untuk mengatur transaksi yang berjumlah. Yang kedua adalah kelangkaan akan teknologi. Beberapa pengguna dan pengembangan teknologi blockchain mengalami kesulitan dalam memahami cara menggunakan teknologi blockchain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada ketergantungan pada infrastruktur. Blockchain publik bergantung pada infrastruktur yang stabil dan aksesibel umum, sehingga ketergantungan pada koneksi internet dan daya layanan. Kemudian ketidakpastian. Meskipun teknologi blockchain dikenal dengan transparansi yang tinggi, ada potensi ketidakpastian dalam beberapa implementasi, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk manajemen identitas digital. Yang terakhir adalah kelangkaan manajemen. Meskipun teknologi blockchain dapat membantu manajemen aset dan transaksi, beberapa implementasi mungkin mengalami kesulitan dalam manajemen dan pengelolaan data. Serta kesalahan seperti sistem konvensional, teknologi blockchain juga dapat mengalami kesalahan seperti salah mengetik dan informasi tertentu. Oke, dari penjelasan sebelumnya, kelompok kami berpandangan bahwa penerapan teknologi blockchain dalam administrasi publik menjadi sangat krusial untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi. Blockchain ini menciptakan fondasi transparansi dengan menyimpan setiap transaksi atau perubahan data secara permanen dan terdesentralisasi, memberikan masyarakat akses mudah untuk memverifikasi informasi. Keamanan data dapat ditingkatkan melalui kriptografi tingkat tinggi, melindungi informasi sensitif pemerintah dari risiko manipulasi atau kebocoran. Efisiensi operasional meningkat dengan memungkinkan akses dan pembaruan data secara real-time, mengurangi keterlibatan perantara dan birokrasi. Pengelolaan identitas digital juga ditingkatkan, mengamankan data identitas penduduk dan mengurangi risiko pencurian identitas. Selain itu, kemungkinan inovasi baru muncul melalui konsep smart contract yang dapat mengotomatisasi dengan proses administrasi. Penerapan blockchain bukan hanya tentang meningkatkan kinerja lembaga pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Sekian dari kami mengenai presentasi teknologi blockchain. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.